Memotong kayu dengan kapak. Kayu yang patah jangan dibuang. Rajinlah untuk selalu memasak agar keluarga menjadi sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat, dan semoga untuk yang lagi sakit, aku doakan semoga diberi kesembuhan, dan yang lagi mengalami kesulitan, semoga Allah permudah segala urusannya ya. Ini aku tuh mau masak. Ini tuh masih di hari yang sama dengan hari aku itu belanja mingguan atau aku food prep yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi di sini aku itu mau masak karena memang nggak ada yang mau dimakan gitu ya. Jadi ya udahlah, di sini aku mau masak dulu. Ini tadi aku udah potong-potongin untuk si jengkol. Terus juga ini ada cempokak atau kalau aku sih nyebutnya itu rimbang. Kalau di tempat aku, di kampung aku, orang Minang itu bilangnya ini tuh rimbang ya teman-teman. Cuman banyak juga sih yang bilang ini tuh namanya cempokak, atau ada juga yang bilang ini tuh tekokak. Pokoknya ya itulah ya teman-teman. Boleh untuk teman-teman tulis di tempat teman-teman namanya ini tuh apa. Nah teman-teman, di sini tuh aku masak cempokaknya itu tuh nggak terlalu banyak ya. Jadi sini tuh aku sengaja sih cempokaknya itu aku belah-belah dulu. Karena memang beberapa cempokak itu aku lihat itu kayak ada yang busuk gitu ya. Jadi aku tuh belah-belah aja biar kayak lebih ketahuan mana yang busuk, nggak aku pakai kayak gitu. Nah selanjutnya di sini tuh aku juga mau simpen, maksudnya mau keluarin cabe gitu ya. Karena memang aku tuh mau rebus untuk cabenya ini nanti baru kayak dihalusin gitu. Nah di sini tuh aku pakainya itu cabai rawit dan cabai hijau ya teman-teman, karena memang aku tuh mau masak pakai cabai hijau aja. Cuman kan kalau cabai hijau doang kan itu nggak pedas, jadi tadi aku tambahin cabai rawit gitu. Oke, selanjutnya kita sekarang itu mau masak aja. Di sini aku udah panasin 2 wajan sekaligus. Di wajan yang kecil ini aku lagi numis bawang merah dan bawang putih ya teman-teman. Ya ini tuh buat sayur gitu ya. Kalau yang buat sebelahnya buat nyambel. Setelah bawangnya itu mateng, udah harum, aku kasih aja air. Terus di sini juga aku nyemplungin jengkol. Karena kan aku itu masak jengkol gitu, tapi jengkolnya itu masih agak-agak muda gitu sih teman-teman. Dan di sini tuh aku keluarin dulu untuk kulit-kulit jengkol, karena biasanya kalau jengkol itu yang kita sambal itu atau kita goreng dia berkulit. Kalau misalnya dia itu belum yang terlalu tua banget, itu mudah banget ya kulitnya itu buat lepas. Tapi kalau misalnya jengkolnya itu kayak udah tua banget, nah itu kadang itu juga suka lengket. Lanjut di sini tuh aku masukin sayurnya ya teman-teman. Ini tuh aku mau masak sayur ini aja. Sayur apa ya namanya ini ya? Kalau aku sih bilangnya yang sayur-sayur kayak gini tuh sawi doang sih teman-teman, tapi kayaknya ini tuh caisin ya teman-teman. Pokoknya itulah ya sayurnya, aku nggak tahu deh itu nama aslinya gimana, pokoknya dimasak aja. Nah ini tuh kayak jengkolnya udah mateng, terus aku juga goreng untuk cempokaknya atau rimbangnya itu aku gorengnya sedikit aja sih ya teman-teman. Maksudnya sebentar aja gitu ya, kok sedikit aja. Gorengnya tuh sebentar aja, nggak yang terlalu lama-lama, karena kan itu juga kecil-kecil dianya juga cepat mateng gitu ya. Yang terakhir di sini nanti bakal aku goreng itu adalah ikan teri, karena hari itu masaknya campur-campur aja. Di sini aku goreng ikan terinya itu secukupnya aja sih, nggak yang terlalu banyak juga, dan digorengnya itu sampai garing biar mantul gitu. Nah teman-teman, untuk sayurnya ini tadi pengennya itu gitu ya, pas aku numis bawang itu tuh aku mau mau orak-arik telur, tapi aku itu lupa banget gitu ya teman-teman. Jadinya pas di akhir udah kayak dekat-dekat mau mateng baru aku teringat, ya ampun telurnya belum aku masukin gitu. Jadi ya udah aku cemplungin aja telurnya gitu ya teman-teman. Ya begitulah kadang ya teman-teman, karena memang udah kayak capek gitu kan, tadi tuh habis food prep cuman istirahat sebentar lanjut masak gitu ya. Jadi kayaknya konsentrasi itu rada terganggu karena memang capek gitu. Makanya tadi tuh lupa gitu ya buat masukin telurnya itu di awal. Alhasil ya udah masukinnya itu di akhir aja.
Aku sengaja sih kasih tadi sayurnya itu telur, jadi nanti biar anak-anak itu makan pakai sayur aja. Karena kan kemarin itu udah bikin telur, terus udah makan ikan kayak gitu ya. Jadi sekarang itu telur lagi tapi dicampur sama sayur. Nggak apa-apa kalau misalnya nanti mereka nggak mau sayurnya, setidaknya kuahnya gitu ya. Nah teman-teman, itu untuk terinya udah mateng, langsung aja aku di sini mau masak untuk atau mau tumis untuk sambelnya. Ini tuh sambelnya bener-bener menggoda banget ya. Tadi sambelnya itu udah aku rebus dulu sebentar, lalu aku ulek ya teman-teman. Cuman aku nggak record karena takut aja durasinya itu rada terlalu panjang gitu ya. Karena aku tuh pengen di satu video itu tuh kegiatannya itu banyak, nggak cuman masak doang gitu. Jadi aku tuh pengen masak itu nggak terlalu panjang durasinya biar bisa nanti tuh masuk video-video yang lain-lain juga. Aku sendiri tuh ya teman-teman, kalau misalnya nonton video orang memasak itu dalam durasi yang terlalu lama itu terkadang juga bosen gitu ya kalau cuman masak aja. Apalagi dia itu bikin videonya itu tuh masaknya itu simple tapi durasinya lama gitu ya, bisa sampai 10 menit. Nah itu kadang aku geregetan gitu nungguinnya gitu ya. Makanya aku tuh kalau video masak kayak gini tuh pengen durasinya itu lebih singkat gitu ya, biar kayak kalian yang nonton juga itu nggak bosen. Karena kalau misalnya penonton-penonton itu udah bosan, biasanya kayak baru beberapa menit di video kita itu udah di skip. Nah kalau misalnya udah di skip kayak gitu tuh durasi tonton rata-rata kita bakalan rusak dan itu akan mempengaruhi sistem rekomendasi YouTube itu ke video kita gitu ya. Jadi kita itu harus buat video itu bagaimana orang itu tuh betah di video kita gitu ya, dan nonton sampai akhir kayak gitu ya. Walaupun nggak semua orang sih mau nonton sampai akhir, tapi setidaknya kita usahain. Nah teman-teman, di sini aku udah beres buat nyambelnya ya. Tadi itu udah mateng gitu, untuk sambelnya aku cemplungin aja untuk jengkol, teri dan juga cempokaknya. Lalu aku beresin juga untuk wajannya. Terus di sini aku lanjut juga buat ngelap-ngelap ini si kompor dan sekitarannya. Entah kenapa teman-teman, aku itu pengen banget sebenarnya untuk kayak ngeganti hordeng kolong kayak gitu ya. Tapi jiwa aku itu yang jiwa rajinnya buat ngeganti hordeng kolong tuh belum datang gitu ya. Masih kayak mikir-mikir, ya ampun udah deh ntar aja kayak gitu-gitu pikirannya. Padahal sebenarnya aku tuh pengen banget segera untuk mengganti hordeng kolong ini karena kayaknya juga udah lama gitu ya. Oke, kita balik ke videonya dulu. Alhamdulillah ini menu kami hari ini ya teman-teman. Pokoknya ini tuh bener-bener enak banget. Sambal jengkol dicampur teri, ada cempokak juga, dan ini tuh ada tumis telur sama juga sawi caisim. Nah alhamdulillah ya teman-teman, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, selanjutnya di sini juga aku mau beresin cucian piring aku dulu nih teman-teman, karena memang ini tuh udah lumayan menumpuk gitu ya. Kalau misalnya nggak diberesin secepatnya nanti malah kayak nggak enak aja buat dilihat gitu ya. Jadi udah diberesin dulu biar lebih lega aja. Ini tuh cucian piring yang kemarin sore ya teman-teman sebenarnya, cuman ya baru sempet buat diberesin sekarang. Ya mau gimana lagi gitu ya, namanya juga kerjaan itu nggak mau habis gitu ya teman-teman, nggak ada habisnya gitu ya. Jadi ya nggak terlalu harus diburu-buru banget. Ini tuh karena memang tadi pagi aku nggak sempat buat beresin karena kan aku tuh food prep gitu ya teman-teman. Jadi baru sempet deh sekarang aku beresin. Nah setelah aku beresin piring, aku lanjut lagi buat nyuci piring. Masya Allah, pokoknya kalau urusan piring itu tuh nggak mau selesai ya teman-teman. Begitu juga pakaian. Itu kalau udah yang namanya nyuci pakaian, nyuci piring itu kayaknya nggak bisa di skip. Setiap hari itu selalu aja ada. Terima kasih banyak ya teman-teman untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Semoga apa yang aku share di video-video aku tuh bisa sedikit memberikan informasi, bisa memotivasi serta bisa menghibur kalian dan juga bisa memberikan semangat untuk kalian. Jangan pernah kalian pandang aktivitas aku yang membosankan ya, tapi cobalah selalu kalian pandang semangat yang coba aku tularkan di video-video aku. Untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini atau yang baru menemukan video aku ini, aku ucapkan selamat datang ya. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya teman-teman kalian bantu aku kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan jangan lupa juga untuk di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Serta jika ada kritik dan saran, boleh juga untuk kalian itu tulis di kolom komentar ya, agar aku itu juga bisa jadi jauh lebih baik ke depannya.
Pokoknya untuk kalian yang udah selalu dukung dan support, aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan kalian dengan sebaik-baiknya balasan. Untuk kalian yang ingin mengapresiasi video aku, boleh banget untuk kalian gunakan fitur super thanks yang ada di bawah judul video aku ya, yang ada gambar love terus ada logo dolarnya di dalamnya. Nah misalnya ada yang pengen mengapresiasi video aku, kalian klik aja itu dan selesaikan pembayarannya. Lumayan ya teman-teman, untuk kalian yang udah klik itu tuh lumayan buat nambah-nambahin uang jajannya Twin. Masya Allah. Oke lanjut, di sini aku juga nyapu-nyapu karena habis masak tadi belum disapu. Pokoknya ini tuh nggak bisa banget yang habis masak itu nggak disapu ya, walaupun nggak terlalu kotor banget pasti ada kotorannya gitu ya. Jadi kayak harus benar-benar disapu agar kerjaan itu berasa lebih sempurna aja beresnya. Oke lanjut lagi, di sini juga udah lumayan sore, cuaca juga udah nggak panas gitu. Aku mau ngangkatin pakaian aku dulu karena memang walaupun ini tuh tadi pagi aku itu food prep dan sibuk tetap ya itu nyuci, cuman yang nyuci bukan aku tapi pak suami ya teman-teman. Alhamdulillah kalau misalnya pas di hari libur kayak gini, terus itu adalah hari pasar, kerjaan untuk nyuci pakaian, mandiin anak-anak itu adalah tugasnya pak suami. Pokoknya kesaling kerja sama aja antara suami istri agar kayak lebih enjoy aja menjalani rumah tangga ya. Oke lanjut lagi nih teman-teman, kita ke aktivitas aku di sore hari. Di sini tuh aku itu mau nanam cabai. Ini adalah cabai yang aku beli di video aku yang sebelumnya yang pas aku ke pasar ya teman-teman. Aku tuh beli 10.000 itu dapat 10 polybag gitu ya, polybag kecil-kecil gitu. Jadi di sini tuh aku mau tanam dulu, kata pak suami udah kamu coba aja tanam sendiri katanya. Aku sih khawatir teman-teman kalau misalnya ini nggak bakalan hidup, cuman kata pak suami harus yakin biar tanamannya juga hidup. Jadi ya udah di sini tuh aku meyakinkan diri aku kalau misalnya apa yang aku tanam ini insya Allah bakalan tumbuh subur. Aku tuh sampai bacain sholawat kayak gitu-gitu loh teman-teman, masya Allah. Karena memang bener-bener deh aku tuh takut ini tuh nanti nggak hidup gitu. Tapi kata pak suami nggak apa-apa, kalau misalnya nanti nggak hidup ya berarti belum rezeki gitu ya. Yang penting kamu udah nyoba kata pak suami. Oke deh, di sini aku mau nyoba aja. Untuk kalian semua bantu doa ya teman-teman, semoga cabeku ini tuh tumbuh. Sebenarnya di sini tuh aku agak rada-rada takut sih sebenarnya teman-teman nanam karena memang di sini tuh kan banyak ayam. Tapi semoga aja lah ya teman-teman itu cabenya nggak dipatokin sama ayam. Kalaupun nanti tuh dipatokin sama ayam ya mungkin nggak rezeki lah ya, mungkin itu rezekinya ayam gitu. Sebenarnya aku pengen sama pak suami itu ngasih pagar atau jaring kayak di cabe aku yang di samping rumah gitu ya. Cuman nunggu deh ada budgetnya sekitar 2-3 harian ini pengen banget aku beli gitu. Cuman ya nggak tahu deh teman-teman kapan gitu ya. Pokoknya diusahain itu buat beli. Ya budget 150-an gitulah teman-teman buat ngebelinya gitu. Cuman nggak apa-apa, lagian itu kan bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Karena aku pengen di bagian sini tuh pengen diolah aja ini tuh jadi kebun gitu kan daripada kosong melompong kayak gini. Oh ya, di sini aku nanam cabai ini tuh nggak ada dikasih pupuk apa-apa ya teman-teman. Aku langsung tanam aja ke tanah kayak gini dulu. Nanti setelah beberapa hari gitu ya mungkin baru aku coba kasih atau taburkan pupuk kandang atau pupuk ayam ya teman-teman. Jadi aku sih pakainya pupuk alami aja gitu ya. Tapi aku ngasihnya itu nanti aja, tunggu udah sekitar beberapa hari dulu ini tuh ditanam gitu ya. Semoga aja juga hujan gitu ya teman-teman biar kayak cabeku ini tuh bisa tumbuh subur. Ada nggak sih teman-teman dari kalian itu tuh yang samaan sama aku, kayaknya kalau mau nanam-nanam itu tuh kayak kecil kemungkinannya gitu ya biar bisa hidup gitu ya teman-teman untuk tanamannya. Cuman ya udah kita berusaha aja gitu ya teman-teman, kita nyoba-nyoba aja, siapa tahu ada keajaiban apa yang kita tanam itu tumbuh subur. Nah kalau misalnya aku tuh ya apa yang aku tanam itu tumbuh subur, mungkin kayaknya bakalan seneng gitu ya aku buat berkebun gitu ya teman-teman. Karena terkadang itu di rumah juga aku ngerasa kurang kegiatan gitu ya, kurang banyak gitu ya kegiatan aku. Sebenarnya kerjaan itu banyak gitu ya, tapi nggak bervariasi gitu, seputaran itu aja, dan itu kan lumayan bikin bosan gitu kan. Jadi aku tuh pengennya aku itu tuh banyak kegiatannya kayak berkebun ini gitu ya, atau misalnya ada kegiatan yang lain di luar rumah gitu ya, biar kayak di video juga bisa lebih bervariasi. Aku juga jadi jauh lebih banyak juga pengetahuannya dan banyak juga kerjaannya gitu ya, yang lebih produktif gitu. Oh ya teman-teman, maaf ya tadi kalau misalnya kedengaran suara berisik, karena itu ada tetangga yang lagi nyalain motor dan knalpotnya itu racing, jadi lumayan berisik gitu.
Ini tuh aku nanamnya itu udah lumayan sore ya teman-teman, udah sekitar jam 5 apa setengah 6-an gitu. Jadi di sini tuh udah mulai-mulai rada gelap. Jadi maafkan kalau misalnya pencahayaannya juga udah mulai rada-rada kurang gitu ya. Karena sebenarnya ini tuh udah lumayan sore. Ini tuh aku tambahin aja sih untuk tingkat pencahayaannya itu biar kayak lebih sedikit terang aja kelihatan di kamera gitu ya. Kalau aslinya mah ini tuh udah mendung gitu ya. Terus juga ini tuh udah mulai-mulai mau gelap gitu. Karena memang cuaca itu di tempat aku terkadang itu di sore hari itu mendung. Oke, setelah ditanam jangan lupa disiram. Di sini tuh aku mau nyiram-nyiramin dulu untuk tanaman-tanaman aku ini semuanya. Semoga lah tanaman-tanaman aku ini semuanya itu bisa hidup dengan subur. Nanti itu ya teman-teman, aku tuh berharap banget gitu ya, ini tuh tanaman-tanaman bisa hidup. Karena memang sering banget ya teman-teman aku tuh nanam-nanam itu kayaknya nggak mau hidup gitu ya. Tapi aku tuh pernah cerita ke ayah aku, katanya itu dicoba aja terus kata ayah aku gitu ya. Siapa tahu nanti tuh bisa ada keajaiban, malah setiap apa yang kamu tanam itu malah tumbuh subur. Jadi aku tuh kayak bersemangat aja. Pak suami juga nyemangatin gitu ya teman-teman, katanya itu dicoba aja, harus berani mencoba gitu ya. Jadi ya udah di sini aku tuh memberanikan diri untuk nanam cabai sendiri gitu. Kalau biasanya kan selalu ngandelin Pak suami. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku ya. Semoga apa yang aku share ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya yang akan tayang dalam satu hari itu 2 kali. Jadi untuk kalian tuh simak terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.